Hello guys, welcome back to Stripes After Dark. Tunggu. Hello guys, welcome back to Stripes After Dark, edisi Thailand. Oke guys, kembali lagi bersama saya. Sekarang ini Stripes After Dark ini sedang ada di Thailand. Karena di Thailand ini kita sedang explore apa aja yang ada di Thailand untuk kasih ke penonton-penonton semua. Saya akan bahas salah satu topik yang mungkin udah menjadi rahasia umum di seluruh dunia, tentang legalnya ganja yang ada di Thailand. Nah, tapi sebelum saya bahas, kalian harus like dulu, komen, share, dan subscribe untuk dukung terus channel ini supaya bisa berkembang. Oke? Hari ini saya akan bahas tentang kenapa ganja itu legal di Thailand. Asal muasalnya dulu nih. Thailand itu adalah negara di ASEAN juga yang dulunya itu melarang adanya ganja. Karena ganja itu dianggap sebagai narkotika yang dapat membuat seseorang itu bisa menjadi candu, yang bisa membuat orang menjadi ketergantungan, atau kalau nama lainnya itu cannabis sativa. Nah, seperti di negara-negara tetangga-tetangganya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, itu sama dulu. Thailand juga pun sama-sama ilegal terhadap namanya ganja. Nah, dan menganggap kalau ganja itu hal yang tidak boleh gitu loh dikonsumsi ataupun dipakai gitu. Jadi guys, aturan di Thailand pada zaman dahulu itu sangat keras guys, sangat keras dengan yang namanya ganja. Bahkan ada seorang wartawan yang diundang untuk menyaksikan secara langsung atau merekam kejadian hukuman mati yang terjadi di Thailand. Jadi guys, ada 5 tahanan yang akan dieksekusi. Kemudian 4 diantaranya itu adalah orang yang menyelundupkan narkoba. Nah, ini jelaskan kalau misalkan Thailand ini merupakan negara yang sangat kuat dengan aturannya, bahkan sampai dihukum mati seperti itu. Jadi negara-negara di Asia Tenggara juga pun menerapkan hukuman mati juga terhadap orang yang menyelundupkan narkoba. Nah, para wisatawan pun pada zaman dahulu itu sudah diperingatkan juga kalau misalkan mereka yang kedapatan menyelundupkan narkoba atau hal-hal yang berbau narkoba itu akan ditahan gitu lah, akan dijatuhi hukuman mati juga seperti itu. Dan tidak peduli itu guys, mau hanya sejumput atau bahkan hanya sejumput marijuana. Oh ya, marijuana itu sebutan lainnya juga untuk ganja atau cannabis sativa seperti itu. Nah, dari situ aja kalian bisa tahu kan kalau misalkan Thailand ini sangat sulit untuk yang namanya melegalkan ganja gitu loh. Tapi kok kenapa sekarang bisa? Jadi ada asal muasalnya guys. Asal muasal cerita kenapa Thailand itu bisa melegalkan. Ada salah seorang anak orang kaya yang mendaftarkan diri atau mencalonkan dirinya sebagai pejabat pemerintahan, dan dia mendaftarkan sebagai Menteri Kesehatan masyarakat Thailand. Namanya Anutin Chanvirakul. Nah, dia ini awalnya itu seorang anak orang kaya yang ingin masuk ke dunia politik. Ketika waktu masuk musim kampanye, dia itu menjanjikan kalau misalkan dia akan melegalkan ganja. Nah, dari sini ketika dia berkata seperti itu, tentu adanya namanya pro dan kontra. Ada yang setuju dengan keputusan kalau misalkan gak apa-apa ganja itu legal, gak apa-apa ganja itu dipakai. Tapi ada juga yang kontra, kalau misalkan ganja itu nggak boleh dipakai atau nggak boleh digunakan gitu. Tapi ada alasannya juga kenapa dia juga bisa berpikiran untuk melegalkan ganja. Nah guys, jadi Anutin ini punya partai kan. Nah, partainya ini terletak di kawasan timur lautnya Thailand. Nah, yang dimana kawasan itu merupakan kawasan yang tergolong miskin. Mereka itu kegiatan sehari-harinya itu bertani. Bertani itu bertani beras maupun gula. Nah, ketika mendengar isu-isu ada namanya legalisasi ganja, mereka pun setuju akan hal itu karena mereka juga pengen mendapatkan penghasilan yang baru dari ganja itu. Karena melihat antusiasnya masyarakat, akhirnya Anutin pun terpilih menjadi Menteri Kesehatan
wakil. Dia jadi apa? Wakil Menteri Kesehatan ya. Setelah selesai kampanye, akhirnya Anutin ini menang menjadi Menteri Kesehatan Masyarakatnya Thailand gitu loh. Ketika dia udah naik menjadi Menteri Kesehatan, otomatis kan ganja itu udah legal. Jadi makin banyak orang-orang yang jualan-jualan ganja itu keluar semua gitu loh. Karena merasa, wah ini nih udah bebas, udah bisa gunain ganja gitu loh. Nggak perlu secara diam-diam lagi untuk transaksi. Mungkin banyak transaksi di luar sana yang gelap-gelapan, tapi karena udah adanya legalnya ganja di Thailand, akhirnya mereka semua keluar gitu loh. Semua keluar dengan bangga, akhirnya bisa jualan ganja dengan bebas seperti itu. Terus guys, kemudian dicatat dari datanya, ketika Anutin berhasil melegalkan ganja, dalam 3 tahun aja dia menjadi menteri, dia itu bisa mendapatkan 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 148 triliun rupiah. 148 triliun rupiah guys. Otomatis kan perekonomian Thailand kan sudah pasti naik. Nah, sangat berubahlah perekonomian Thailand. Nah, disitulah bisnis ganja itu semakin dilegalkan, semakin boleh orang bisnis sana sini tentang ganja seperti itu. Tapi guys, alasan utamanya juga dia melegalkan ganja itu bukan karena dari sisi bisnisnya juga. Tapi Anutin tahu juga kalau misalkan ganja ini bisa menjadi obat untuk para medis gitu loh. Obat untuk medis gitu. Jadi Anutin juga berpikir kalau misalkan dia melegalkan ganja, dia juga bisa bantu petani yang ada di daerahnya untuk bisa punya ganja sendiri, yang bisa menanam sendiri, kemudian menjualnya. Akhirnya dia bisa menaikkan standar atau taraf ekonomi dari kehidupan petani yang ada di sana. Nah, akhirnya sekarang ganja itu udah legal di Thailand kan guys. Tapi ternyata ganja itu tidak sembarangan digunakan juga. Jadi meskipun banyak toko-toko ganja, jujur dari pengalaman waktu pertama kali saya datang juga di sini, itu saya culture shock guys, karena di Thailand ini ternyata legal namanya ganja gitu loh, legal dan dijual di mana-mana gitu loh, dijual di toko-toko, tapi tidak boleh dipakai di sembarangan tempat. Misalkan tidak boleh gunakan ganja di tempat umum atau apa, tidak boleh, harus ada pada tempat-tempatnya gitu loh. Nah, terus kemudian ganja itu juga tidak boleh dikonsumsi atau diberikan kepada anak di bawah usia 18 tahun. Jadi mungkin kurang lebih sama kayak rokok ya. Kalau di Indonesia sendiri kan rokok itu ya hanya untuk mungkin 21 tahun ke atas. Di bawah 21 itu nggak boleh. Jadi guys, pengalaman saya waktu di Thailand ini, jujur saya sempat kaget karena saya sempat melewati jalan yang dimana ganja itu dilegalkan, kemudian dipakai di tempat itu. Saya kagetnya juga ternyata ganja yang ada di jualan itu dia bukan hanya dalam bentuk daun sekarang. Udah ada berupa permen, berupa kue, berupa brownies atau apa dan lain-lain, itu berbagai macam guys. Karena ganja itu sudah bisa digunakan atau dicampur di makanan gitu loh. Nah, heran kan? Saya juga awalnya, ganja kok bisa masuk sama makanan? Iya, ternyata ada juga namanya di sini, namanya ayam marijuana. Nah, di sini jujur saya tidak mau coba karena takut gitu loh. Jadi saya tidak akan pernah coba itu ayam marijuana. Kemudian banyak banget makanan-makanan juga di sini yang menggunakan ganja, misalkan smoothie atau minuman-minuman, ice cream. Nah, tapi yang pakai ganja ini pasti ada tulisannya kalau ini using cannabis sativa gitu loh. Kalau memang makanan itu dicampur dengan ganja gitu loh. Kalau tidak, itu aman. Kemudian guys, ketika saya lewat di sekitaran jalan itu, memang banyak banget orang yang memakainya. Nah, karena ganjanya itu dijual di tempat-tempat seperti bar, mungkin yang live music keras, tempat-tempat red light district yang otomatis sudah digunakan untuk hal-hal ilegal. Jadi Thailand itu seperti yang kalian tahu, dia memang keras sama narkoba gitu loh. Jadi dia ada hal-hal yang bergantung dengan narkoba, itu dia akan hukuman mati. Ganja itu dulunya dikategorikan sebagai narkoba. Tapi seiring berjalannya waktu, ganja ini tidak dikategorikan dalam narkoba lagi. Ganja ini sekarang dikategorikan sebagai obat medis gitu loh, obat medis atau obat penenang pikiran, seperti itu, obat penenang pikiran. Jadi sebenarnya kalau misalkan
kalian mengkonsumsi ganja, itu banyak yang mengatakan kalau misalkan ganja itu bisa bikin kecanduan atau bisa bikin fly. Kalau memang fly iya, tapi kalau kecanduan tidak. Kenapa bisa? Karena di ilmu kedokterannya tidak ada zat yang bikin kecanduan seperti rokok, guys. Nah, kalau rokok kan ada namanya zat nikotin yang bisa bikin seseorang itu menjadi candu. Sedangkan kalau ganja itu tidak ada zat-zat itunya. Tapi kalau orang menggunakan ganja itu dia bisa fly. Fly itu kayak maksudnya lebih tenang gitu loh. Kalau misalkan orang lagi stres atau lagi pusing dengan hal-hal dunia atau apa hal-hal lain kerjaan, ketika dia konsumsi ganja dia pasti otomatis tenang di pikiran. Nah, sebenarnya kecanduannya itu bukan di tubuhnya tapi ada di mentalnya gitu loh. Jadi dia beranggapan kalau misalkan dia bikin lebih tenang, ganja ini lebih tenang, itu bukan karena kecanduannya, karena ketika dia gunakan dia merasa lebih tenang aja gitu loh. Lanjut lagi ke ceritaku. Nah, ketika saya jalan kan saya juga cium, guys, menghirup bau ganja. Nah, saya juga tidak tahu apakah saya itu bisa kena efeknya dari menghirup bau ganja itu, karena memang di Thailand ini memang bebas di daerah itu ya, di daerah tertentu lah. Kemudian yang saya ingin pertanyakan sebenarnya, banyak banget negara yang udah melegalkan ganja seperti Amerika, dan Thailand itu salah satunya yang melegalkan ganja di Asia. Nah, kalau mau dipikir-pikir ya guys, tingkat kematian orang yang mengkonsumsi ganja dengan orang yang mengkonsumsi alkohol itu lebih tinggi orang yang mengkonsumsi alkohol sih sebenarnya. Karena kalau orang minum alkohol kan dengan dosisnya tinggi, misalkan 40%, itu orang bisa bikin mabuk dan banyak kecelakaan lah. Ibaratnya lebih banyak kecelakaan yang terjadi atau meninggal karena alkohol ketimbang ganja, seperti itu. Tapi apakah di Indonesia suatu saat di kedepannya itu Indonesia bakal melegalkan ganja apa enggak? Karena kalau kalian lihat dari ceritaku, karena seorang Perdana Menteri itu melegalkan ganja, akhirnya pertumbuhan ekonomi di negara itu sangat-sangat meningkat gitu loh. Dan itu bisa bikin Thailand itu, negaranya Thailand sendiri itu menjadi ramai dengan adanya turis, wisatawan, dan lain-lain. Coba menurut kalian komen di bawah, apakah suatu saat Indonesia itu bakal pakai ganja atau enggak? Oke guys, mungkin sekian dulu saja pembahasan kita tentang kenapa ganja itu legal di Thailand. Oke, kalau kalian suka konten seperti ini, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk dukung terus channel ini supaya terus berkembang. Oke, see you di Stripes After Dark berikutnya. Awoo!